Yang tidak boleh itu adalah memonopoli harga. Contoh, kita misalnya lagi langka minyak tanah, lalu Bu Des selaku cukong minyak tanah dipesannya lah minyak tanah itu dari Sumbar. Jadilah minyak tanah itu 2 ton disimpan di rumah dia. Ditumpuknya dulu, nggak dia jual. Dia tunggu orang-orang di luar habis dulu. Ketika orang sudah langka, baru Bu Des naikkan harga lebih 100%. Nggak boleh, bukan karena harga lebih dari 100% yang tidak boleh, tapi karena dia memonopoli pasar. Bukan karena untungnya 100% tidak boleh, tapi karena dia memonopoli pasar. Nah, kok bingung semua aman ya? Gitu. Nah, memonopoli pasar tidak boleh, dan menjual harga yang sangat jauh di bawah pasar juga tidak boleh. Itu termasuk monopoli harga. Persaingan tak sehat. Karena dagang ini udah ada sejak pada masa Rasulullah. Paham ya? Nah, yuk kita lanjut ibu-ibu. Tadi apa indikatornya? Yang kedua, kalau ustazah nggak bayar yang 3-5 juta tadi, ku tarik laptopnya ya, tapi uang 3 jutanya nggak kau kembalikan, hilang. Itu nggak boleh, karena prinsip dasar hutang piutang adalah saling tolong menolong. Tapi kalau tidak ada unsur memberatkan, dia bukan termasuk hutang piutang yang saling tolong menolong. Paham ya? Kemudian yang ketiga apa tadi? Iya, jaminan yang terlalu gede dibanding barang pinjaman. Nah, ya. Dan yang keempat, unsur dari riba adalah ada piramida terbaliknya. Apa namanya? Piramida terbalik. Pernah dengar kata-kata piramida terbalik? Tak pernah? Jadi gini Bu, ketika kita berhutang dengan instansi atau dengan apapun, katakan kita hutang 2 tahun. Kita katakan hutang kita itu 10 juta dalam 2 tahun. Oke? Pas lunas kan jadinya nggak 10 juta. Jadinya adalah 17 juta atau 15 juta. Tahun pertama ibu berhutang, ibu kan bayar tuh, entahlah caranya kredit, entah gimana. Itu tahun pertama dia seperti piramida terbalik. Lebih banyak bunganya dibanding pokoknya. Lebih banyak bunganya dibanding pokoknya. Lebih banyak bunganya dibanding pokoknya. Nanti di tahun kedua ibu mau lunaskan hutang ibu itu, ujung-ujungnya kok masih ada 12 juta ya? Padahal aku udah bayar selama 1 tahun loh. Karena di awal itu lebih gede bunganya dibanding dengan pokoknya. Makanya riba itu mematikan. Ada yang bilang boleh riba, tapi cuma sedikit, tidak ada tuh ceritanya. Riba itu, jangankan urusan akhirat, di dunia saja kita sudah dirugikan. Maka pakailah konsep orang yang beriman. Sekarang intinya, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kalau kita ada terjebak dengan riba itu, ke depan tugas kita adalah dilunaskan pelan-pelan atau dilunaskan sekaligus. Setelah lunas jangan mengulang kembali, karena dia nggak akan selesai. Karena ada orang punya karakter, lunas ini jadikan DP, beli ini lagi. Lunas ini gimana? Jadikan DP, beli ini lagi. Lunas ini jadikan DP, beli ini lagi. Ujungnya dia bilang apa? Ujungnya dia bilang, kalau nggak kayak gitu nggak bisa nabung doh. Daripada terikat dengan tabungan, lebih baik terikat dengan hutang. Nah, coba. Orang
orang yang mengkreditkan, yang dikreditkan, yang menyambungkan semua riba. Maka ada konsep mengatasi riba. Apa konsepnya? Perkecil keinginan dibanding pendapatan. Kenapa banyak orang yang terjebak dengan riba? Karena riba ini keinginannya lebih besar dibanding pendapatannya. Kemarin ada teman saya ngomong gini, Nel, aku mau beli mobil tapi kredit. Setelah kita lihat dalam kreditnya itu ada unsur ribanya. Kenapa kamu beli mobil kredit itu? Kenapa nggak berjangka saja atau tabung dulu? Dia bilang, anakku udah 3 Nel, nggak cocok lagi pakai motor loh. Anak emakmu berapa? 12 Nel. Anak nenekmu berapa? 12. Dulu pakai motor nggak orang-orang tuh, pakai mobil nggak orang-orang tuh. Nggak Nel, jalan kaki ya ke sawah. Hidup nggak? Hidup juga Nel. Jadi sebenarnya keinginan kita yang membuat kita terjebak dalam riba. Adik-beradik dulu 17 orang, aman aja nggak ada mobil. Keinginan. Maka orang yang beriman itu kalau ada level 5 sampai 10, dia punya penghasilan level 5, level 10, seleranya di level 5 aja. Atau misalnya orang yang tidak beriman itu adalah orang yang penghasilannya 5 tapi keinginannya di level 10. Ya, maka sering saya bilang hukum apa? Gaya berbanding dengan tekanan. Hukum Pascal, makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Itu best yang boleh tahu ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Hukum apa tuh? Pokoknya itulah ya kan. Banyak gaya, banyak tekanan. Jadi kurangi. Yuk kita bahas. Terus hukum minjam uang di koperasi. Banyak yang nanya kalau dikaitkan dengan ini. Di sini kita ada koperasi lagi nggak ya? Ada nggak ya? Masih ada ya? Nah, kalau ada koperasi, dilihat dulu status hukum di dalamnya. Kita pinjam di koperasi 1 juta, oke? Lalu biasanya menggantinya kan 1.200.000, ya kan? Atau 1.100.000 misalnya. 1.100.000 lah. Sikit tipis ya. Nah, 100 ini adalah kelebihan. Nanti biasanya kalau di koperasi 100 ini digunakan untuk operasional keanggotaan. Itu termasuk upah, itu termasuk ujrah, nggak apa-apa. Tapi saya tanya dulu, kalau ada koperasinya cuma kedok doang, ada juga yang cuma kedok doang, telat bayar denda ya, bisa lah dendanya lagi daripada pokoknya. Kalau nggak bayar, tarik ini, tarik itu, akhirnya. Itu yang nggak boleh. Oke? Paham? Jadi koperasi tidak termasuk riba. Nah, kita lanjut. Saya ulang dulu sebelum kita lanjut. 1, unsurnya adalah telat denda. 2, penarikan barang. 3, agunan lebih tinggi daripada uang yang dipinjam. Ya kan? 4, ketika nggak bayar, uang yang sudah dibayar hilang dan pada akhirnya ditarik barang yang kita punya. Tetapi kalau kreditnya cuma selisih harga saja, maka itu hukumnya tidak masalah. Dia cuma selisih harga saja, dia tidak masalah. Kok? Ya. Kita minjam nih. Nah, terus kan kadang-kadang kalau ada kata-kata kalau terlambat, dia nggak terlambat gitu. Dia pas bayarnya, aku sudah terbayar. Karena juga. Ulangi. Kamu minjam nih. Si ibu meminjam ke orang. Nggak minjam ke Iya. Ada yang kasih pada tuh kalau terlambat tak enggak. Nah, itu kan kena di barang. Tapi dia nggak pernah terlambat gitu. Waktu sudah terbayar nggak pernah terlambat. Ada bukan denda. Nah juga. Dia kena di unsur apa? Dia kena di unsur piramida terbaliknya. Di awal-awal itu tetap ibu lebih banyak nggak bayar bunganya dibanding pokoknya. Dan kalau nggak bayar ditarik barangnya kan? Nggak, dia ini teman anak nih kan tidak ada yang
kecil daripada bunga pegadaian. Dia ada cuan itu, percuma deposito. Bukan mengambil keuntungan dari Deposito. bapak itu karena menyelamatkan bapak dia aja gitu. Kalau dia nggak jadi ngambil, kembalikan aja uangnya ke pegadaian. Itulah yang belum dijelaskan barang tuh. Unsur selanjutnya kan penalti. Termasuk riba. Deposito itu misalnya kan. Jadi kalau kita pulang sebelum 6 bulan tuh terjadi apa? Jenaan justru kena dia. Iya. 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 Lebih banyak bayarnya. Betul. Harusnya tadi uang yang dipinjam di pegadaian dikembalikan saja. Kan nggak jadi dipakai. Dikembalikan ke Dilunaskan, dibom. dia kena juga. Nah itu kan. Karena itu dia nabung lagi tujuannya. Ah iya. Kalau dia nabung, bagusnya dia pergi ke instrumen syariah. Ada yang mirip-mirip kayak deposito, kayak sukuk. Tapi ya udahlah, udah terlanjur, udah terkurung di dalam itu semua. Jadi nanti kalau ibu mau semacam deposito, ada kok instrumen syariah, sukuk tabungan, syirkah, ya itu. Nggak sampai ibu ke situ udah tanya nanti sama saya, aku punya uang 200 juta, aku taruh kemana duitnya sah? Nanti saya lempar-lempar duitnya. Banyak kok yang lebih syariat, yang lebih syar'i dibanding dengan unsur-unsur yang ada riba. Iya, nggak apa-apa. Udah lewat. Oke? Udah? Ini ada ngeri-ngeri nih. Yang pegangan ya. Warna orang bangun. Paham ya? Jadi ada kok unsur yang nabung atau apapun yang dibeli melalui mitra distribusi, tapi dia bank juga mitranya, tapi dia unsurnya syariah ada. Oke ibu-ibu ya. Nah yuk kita lanjut. Zah, banyak yang nanya juga. Jadi koperasi udah terbahas tadi ya. Koperasi itu jelas bu, keanggotaannya jelas, uangnya jelas, nggak apa-apa. Kita minjam duit dari orang yang minjam duit ke kita. Kita minjam duit dari orang yang menabung di koperasi. Jadi jelas orang yang meminjam, jelas barang yang dipinjam, jelas proses meminjamnya. Sekarang katanya arisan itu riba. Ada yang bilang arisan itu adalah riba, betul? Ada arisan yang memiliki unsur riba. Nah ini diketahui dulu. Contoh, kita semua ini anggota arisan. Katakan 100.000 per orang, jumlah kita adalah 40 orang, berarti 4 juta, betul? Nah, misalnya hari ini adalah jadwal saya menerima uang, saya ambillah uang 4 juta itu. Dan selebihnya saya nantikan berhutang kepada orang arisan. Hutang kayak gitu nggak ada masalah. Arisan kayak gitu tidak termasuk riba. Ustazah katanya nanti separuh dari uang arisan itu sepersekian persennya dipungut, diambil oleh orang yang menyimpan. Nggak apa-apa. Dalam 4 juta, Bude yang nyimpan duitnya, lalu Bude nampak jatah 100.000 setiap mengembalikan uang selaku pengumpul uang, itu nggak masalah. Itu upah untuk Bude selagi orang lain menyetujui. Paham? Zaza nggak gitu konsep arisannya Za. Konsepnya adalah siapa di antara orang yang arisan itu yang kemudian dapat uang arisan, dia diwajibkan loh Za mentraktir orang lain gitu. Udah juga tuh arisan kayak gitu. Kalau arisan yang diwajibkan mentraktir orang lain, selagi itu udah kesepakatan, maka tidak ada jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kan udah kesepakatan. Kecuali kalau dia nggak mau, dia tinggal pergi aja. Oke? Dia tinggal nggak usah ikut aja. Yang tidak boleh itu adalah arisan dalam bentuk lelang. Misalnya saya 100, kita menerima katakan 4 juta. Nanti pemilihan nomornya bukan dengan kocok, bukan dengan gantian. Pemilihan yang keluarnya dengan sistem lelang. Saya bilang 3.900.000, Bude 1.200.000, Bude 1.700.000, Bude 1.500.000, karena Bude perlu duit, dia lah nerima 1.500.000 ya. Padahal 4 juta duitnya misalnya. Datang lagi mak bilang 1.200.000, maka mak lah yang dapat. Sisanya nanti itu adalah untuk kepentingan bersama. Itu yang nggak boleh. Yang mana yang paling mau banyak dipotong, maka dialah yang akhirnya mendapat. Itu yang tak boleh. Itu arisan lelang. Lelang itu haram dalam bentuk apapun. Dia termasuk mengundi nasib. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal
maisir wal ansab wal adlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan keji. Itu mengundi nasib nggak boleh. Jadi silakan arisan, tapi jangan pakai aturan lelang. Nah, satu sudah ciri-ciri riba, dua setelah koperasi, kemudian arisan, ya, kemudian yang keempat, ibu-ibu meminjam emas riba enggak? Saya punya emas, misalnya satu emas sekarang berapa bu? Udah lama sih tak beli emas nih. Hah? 2 juta? 2.300.000 ya. Satu emas adalah 2.300.000. Misalnya saya minjam ke Kak Leni, Kak pinjam emas, pinjam duit lah. Kak Leni bilang enggak ada Zah, adanya cuma emas. Yalah, pinjamlah dulu emas. Saya peganglah duit, saya pegang satu emas, kemudian emas itu kan saya jual supaya dia bisa menjadi uang. Waktu saya jual, harga emasnya itu 2.100.000, dapatlah saya uang 2.100.000. Maka ketika saya minjam uang ke Kak Lini dalam bentuk emas, boleh tidak? Boleh. Tapi jika saya punya duit, saya mesti mengganti uang Kak Leni itu seharga emas pada masa besok. Jadi bisa jadi pas gantinya saya kena 2.500.000 karena emas masa depan harganya 2.500.000. Bisa jadi saya kenanya 3 juta karena harga emas masa depan kenanya 3 juta. Jadi utang emas boleh, tapi gantinya emas. Yang tak boleh itu adalah utang nyawa balas nyawa. Itu tidak boleh. Jadi utang emas boleh, bayarnya emas. Utang emas, bayar emas. Itu bisa. Oke? Nah, yuk. Udah, arisan sudah. Koperasi sudah. Emas sudah. Nah, sekarang saya misalnya punya sekarang gadai-menggadai, bukan perusahaan, gadai-menggadai ke siapapun si gadai-gadainya itu. Saya butuh uang 15 juta. Maka saya pinjam uang itu ke siapa lagi nih? Sebut nama, belum nak sebut nama. Saya pinjam, saya punya saya butuh duit 15 juta. Ya. Lalu kemudian saya bilang sama Kak Ima, Kak Ima, pinjam duit 15 juta lah. Boleh Zah. Tapi janganlah pinjam meminjam, gadai menggadai aja lah. Oh boleh, berarti kan dia butuh gadai, sistemnya gadai. Boleh kan? Boleh? Saya, Kak Ima maunya saya gadai apa? Boleh lah, gadai kalau mobil saya tuh. Untuk minjam uang 15 juta itu gadai mobil misalnya. Tidak nyambung ya, itu contohnya tidak tepat. Contohnya tidak tepat, motor tak bila ada ya. Salah contoh lah ini. Gini. Pinjam duit Kak Ima 5 juta gitu ya. Salah pula contoh. Pinjam duit 5 juta dah. Ayolah kalau kayak gitu, nggak usah lagi sistem apa sah, sistem pinjam, kita sistem gadai aja lah. Oke boleh. Apa yang mau digadaikan? Motor saja lah. Cak-caknya saya punya motor, itu aja lah. Motor. Yang saya pinjam berapa? 5 juta. Harga yang saya gadaikan berapa? 15 juta. Kan gitu? Itu yang tak boleh. Jadi barang yang digadai dengan alat bayar gadai itu mesti sinkron ukurannya. Itu makanya masalahnya jadi besar. Paham ya? Karena konsep hutang piutang mah, konsep gadai menggadai itu bu, itu konsepnya ta'awun, tolong menolong. Hutang piutang kalau sudah ada riba itu bukan tolong menolong lagi, itu sudah profit taking. Dia menjadi tidak baik. Gadai menggadai, udah jelas
dia jadi tidak boleh. Ditambah lagi nanti gini pula, Ustazah kan pinjam nih 5 juta, 1 juta sebulan, motornya sama saya ya, oke, gitu kan, sama ibu lah motornya. Tambah lagi, baru 3 bulan saya tak kuat bayar, uang 3 juta lewat, motor jadi punya Kak Ima. Itu kan jadi nggak cocok dia. Uang 3 juta tak balik karena saya nggak sanggup, motor saya diambil sama dia. Kan itu konsepnya tidak tolong menolong lagi. Dia keluar dari tujuan utama sistem gadai menggadai dalam fikih syariah. Dan tenang. Saya sampaikan yang benar walaupun pahit di jantung ya. Jadi kenapa gadai menggadai itu menjadi kontroversi? Walaupun di sesama kita aja itu menjadi tidak boleh, karena kalau barang yang digadai harus sesuai dengan yang digadaikan. Jadi konsepnya tuh pas, tolong menolong. Orang gadai kan karena dia susah. Sudah gitu diminta pula barang gadainya lebih tinggi pula harga. Tak sanggup dia membayarnya, uang yang udah dia bayar tak balik, barang yang dia gadaikan pun diambil pula. Coba sekarang gini, orang minjam uang tuh karena susah. Aku pengen lah mau kena kayak Kak Leni itu, Kak Leni ya belilah za 200.000, tak ada duit 200.000 doh Kak Leni cak-caknya. Tuh kan, ya udahlah za kredit lah 350.000 ya, iyalah demi mendapatkan mau kena kayak gitu saya kredit. Dan sambungnya ujungnya, kalau telat denda ya za, halakan oleh. Kalau itu tak sanggup saya bayar, za mau kenanya ditarik za, sini mau kena ya, duit yang udah dikredit kemarin tak boleh. Akan tak cocok konsep peminjam meminjam dengan konsep fikih muamalah dengan konsep riba, itu tidak bisa. Sudah paham kenapa dia tidak boleh? Anggap luar biasa. Jadi yang sudah terjebak itu biasa. Mungkin karena dulu tak tahu. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Caranya adalah lunaskan. Tak ada uang melunaskannya za. Pakai cara yang kedua, jangan telat, dia nggak kena denda. Karena kalau telat makin banyak ribanya. Terus kalau udah nggak telat, usahakan bayar, nanti setelah lunas jangan diulang lagi. Hati-hati ya, sekarang banyak orang terjebak hutang online, itu bunganya macam-macam. Oke? Dah? Sekarang saya tanya nih, ibu beli rumah misalnya, rumah ibu ngangsur, ibu nggak bayar, rumahnya ditarik nggak? Ditarik nggak? Tarik. Rumahnya diapain sama? Dilelang. Terus uang yang udah ibu bayar balik nggak? Hilang. Jadi yang boleh itu gini ya, seperti hutang emas tuh yang boleh gini, kredit emas, kan ada orang kredit emas sekarang nih, tahu ya, paham ya? Saya cukong emas, saya lagi mudes tapi cokong minyak tanah. Saya cukong emas. Ini kalau kayak gini nggak dicontohkan, nggak bisa deh. Saya cukong emas, saya punya 1 kilogram emas untuk saya kreditkan. Harga emas hari ini 2.200.000, oke? Bude pengen hutang 1 emas, kredit 1 emas sama saya. Bude pengen nabung emas, jadi Bude kredit sama saya. Ya, saya bilang sama Bude, ya Bude kredit emas sama saya. Oke Zah, harga akad hari ini 2.200.000. Walaupun Bude kreditnya lunasnya 1 tahun, Bude hanya tetap membayar harga emas saat ini 2.200.000, kan gitu. Bude nanti nggak bayar emas yang tahun depan, Bude bayarnya emas yang harga akad 2.200.000. Boleh? Boleh dong. Tapi kasihlah saya upah Bude.
Jadi kalau emas sekarang harga 2.200.000, Bude bayar ke saya 2.300.000 ya. Boleh Bude angsur ya sampai tahun depan. Tapi nanti harga emas Bude, harga emas hari ini ya, bukan emas bulan depan, tahun depan. Cocok? Cocok. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu gini. Rupanya baru 6 bulan, Bude tak bisa bayar. Akhirnya apa? Akhirnya emasnya tak jadi saya kasih ke Bude, uang yang 6 bulan hilang. Maka dia menjadi boleh kalau apa? Kalau Bude cuma sanggup bayar 6 bulan. Ya udah stop aja ya Bude ya. Saya kasih setengah emas aja buat Bude, karena Bude udah bayar setengah. Nah, itu baru mantap. Nih jangan duit keluar ameh nggak dapet. Gitu. Paham? Nah, terakhir sebagai penutup, sekarang di beberapa tempat ada yang namanya gadai sawah. Ibu masih ada di kampung punya sawah nih. Nah, coba ibu bayangkan gadai sawah. Siapa lagi ibu mau saya tunjuk nama? Pokoknya gitulah. Bu Ida cukong sawah. Kita gantian Bu Ida. Bu Ida lagi cukong sawah. Udah cukong di Masjid Al-Manar nih. Saya butuh uang. Bu Ida saya butuh duit lah. Saya butuh duit. Atau kita balik lah ya. Bu Ida lah yang butuh duit. Gantian lah saya cukong juga. Bu Ida butuh duit. Zah pinjam duit Zah. Oke. Gadai aja ya Bu, jangan pinjam. Kata saya ke Bu Ida, berapa? 50 juta Zah. Oke? Lalu sawah Bu Ida kan jadi punya saya sementara waktu. Kenapa banyak gadai sawah itu menjadi haram? Karena ketika saya kasih uang 50 juta ke Bu Ida, sawah Bu Ida menjadi milik saya. Sekarang saya tanya, hasil sawahnya milik Bu Ida atau milik saya? Milik Bu Ida atau milik saya? Jadi kalau Bu Ida punya sawah yang dia gadaikan ke saya kasih uang 50 juta ke dia. Saya mau nanya, yang terjadi biasanya adalah sawah Bu Ida ini hasilnya punya Bu Ida atau punya saya? Punya siapa? Itulah masalahnya. Itu masalah kredit sawah itu, gadai sawah itu. Secara syariat itu punya Bu Ida. Saya cuma punya sawah yang digadaikan, dijaminkan. Seandainya Bu Ida nanti tidak bayar, saya boleh jual sawah itu, hasil jualnya baru punya saya. Tapi kan Bu Ida udah bayar sebagian sama saya. Untuk saya cuma sisanya. Paham? Yang jadi masalah itu adalah Bu Ida saya minjam uang ke yang minjam uang tadi siapa nih? Iya, yang jadi masalah itu adalah Bu Ida saya cukong. Bu Ida minjam uang ke saya. Bu Ida minjam uang ke saya. Kemudian Bu Ida menggadaikan sawah. Sawah itu secara syariat hasilnya punya Bu Ida. Dengan hasilnya itulah Bu Ida nanti dapat duit lagi untuk membayar punya saya. Ini udahlah sawah Bu Ida digadaikan ke saya, hasilnya untuk saya. Bagaimana Bu Ida mau bayarnya ke saya? Udah gitu bertahun-tahun nanti Bu Ida nggak ganti-ganti uang saya. Bertahun-tahun pula lah sawah itu menjadi milik dan hasilnya buat saya. Itu yang jadi problem si sawah-sawah itu. Nggak selesai dari zaman dulu sampai modern, kecuali ada akad bagi dua. Tapi secara syariat itu punya Bu Ida hasilnya, kecuali Bu Ida mau ngasih Zah, aku kasih 50% untuk Zah. Nah, menjadi hak saya ketika Bu Ida nggak sanggup bayar, saya jual, saya berhak menjual. Hasil jualnya milik saya, tapi milik saya ini cuma separuh karena ada yang tadi Bu Ida sudah bayar, yang Bu Ida sudah bayar kembalikan. Paham? Konsepnya tuh tolong menolong loh.
Konsepnya ini tolong menolong, gadai mengadai, hutang piutang, itu konsep tolong menolong. Masalah sawah dan persawahan ini itulah tidak selesai sampai beranak bercucu, itu masih sawah atas nama Bu Ida dan saya menguasai. Bayangkan tuh. Tapi yang meminjam itu yang maksudnya yang punya lagi dia nanam itu dia yang ambil sih. Kalau yang meminjam saya tapi saya juga tanam dulu. Ya makanya tadi dibagi ada sistem mudharabah. Mudharabah ya, mudharabah itu bagi hasil. Nah, kan nanti belum tentu, jangan-jangan milik dia juga masih modalnya. Makanya di situ, tapi 100% itu jadi milik saya, dia tidak bisa. Akhirnya yang terjadi Bu Ida nggak bisa bayar, karena Bu Ida adalah orang yang terlilit hutang. Jadi makanya 100% milik saya menguasai, saya itu nggak boleh. Paham ya? Ada pemilik, ada pemilik, ada penggarap. Nah itu sebenarnya ya. Oke? Nah semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Intinya adalah prinsip dasar. Yang ragu boleh tanya? Keripuk, kening, sulit, betul Zah. Nanti kita ulang lagi kapan-kapan. Silakan. Kalau karet kan nggak pakai tangan kan. Nah yang punya karet Ustazah, aku mau pinjam uang ke Ustazah, karena saya kan karet. Pinjam 5 juta, kasihkan pokoknya surat luar tadi karet kan. Tapi dia nggak bayar, menjelangkan kepadanya. Berarti hasilnya kan Ustazah kan dia perjanjian kita. Gimana ulangi? Yang punya karet Ustazah. Saya punya karet. Iya, aku kan butuh uang. Ibu punya uang. Ibu butuh duit. Aku pinjam sama Ustazah. Ibu pinjam sama. Minta lah pinjam. Iya. Tapi kasihkan surat tanah aku, ambil lah. Tapi yang punya karet saya. Balik-balik pertanyaan. Ayo. Ibu punya karet. Ibu butuh duit. Iya. Pinjam ke Ustazah uang 10 juta. Iya. Surat kasihkan sama Ustazah. Iya. Ambillah Ustazah apa ini bilang saya dapat banyak. Iya. Sahabat karet di sini. Gimana itu Ustazah? Udah nanti aku punya uang 10 juta. Nah sekarang mata tak Ustazah kan udah berjanji. Enggak gitu. Konsep pegadaian enggak gitu. Enggak gitu. Enggak boleh. Ibu punya karet. Ibu butuh duit. Ibu orang susah. Ya. Akhirnya saya kasih uang 10 juta ke ibu. Ibu gadaikan karet ibu ke saya. Bukan hasil karet ibu yang saya ambil. Hasil karet itu menjadi milik ibu. Dari hasil itu ibu bayar nanti ke saya. Ini cuma jaminan doang. Paham ya? Hasil karetnya tetap untuk ibu. Kecuali kita pakai gaya lain. Tapi kan akad satu-satu. Ginilah. Karet saya untuk Ustazah. Iya kan? Hasilnya saya ambil. Sampai hasilnya itu 10 juta. Itu bisa. Anda bayar lagi hutang. Ini hasil karetnya udah punya saya. 10 jutanya sih tidak mau. Itu tidak konsep tolong menolong itu. Itulah masalahnya yang tadi tuh. Yang terjadi selama ini. Itulah dia. Itulah semua itulah. Ya. Oke? Paham? Saya ulangi. Bude butuh duit. Bude cukup karet. Bude butuh duit. Bude cukup karet. Zah, pinjam duit Zah 10 juta. Oke Bude. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kebun karet saya. Oke, sini kebun karet Bude. Hasil kebun karet ini tetap punya Bude. Ini cuma jaminan aja. Dari situlah Bude akhirnya bisa membayar uang saya. Sampai akhirnya saya terganti duitnya 10 juta. Baru karetnya saya kembalikan ke Bude. Sekarang konsepnya lain. Zah. Silakan ambil kebun karetku itu. Hasil karetnya nanti untuk Ustazah. Oke, sampai 10 jutanya selesai. Dari hasil karet itu, Bude nggak perlu bayar lagi. Yang salah itu adalah sini karet Bude untuk saya, hasil karet saya ambil 10 juta tetap bayar. Itu baru jadi masalah. Yang terjadi yang terakhir.
sama si sawah-sawah dari itu, hasil sawah saya ambil, yang hutang saya minta juga. Itu terjadi at least sampai sekarang. Betul? Ya. Agak sulit kapan-kapan kita ulang lagi. Yang jelas, yang terjebak riba nanti dihilangkan ya. Jadi cari orang-orang yang benar, konsepnya betul-betul ta'awun, tolong menolong. Mau kredit mobil, kredit rumah, boleh. Cari yang 0% atau uang jasa saja, atau cari orang-orang yang ada kok sekarang kredit syariah yang dia itu kredit berjangka. Sudah banyak swasta, bahkan orang-orang mapan yang taat banyak melakukan itu. Oke? Kurangi keinginan, perbanyak penghasilan. Kurangi keinginan, perbanyak penghasilan. Yang saya bingung tuh kadang-kadang, semua lah sekarang ini kredit ya. Gak apa-apa, gamis kredit gak apa-apa, tapi jangan sampai ditarik gamis itu kalau orang tak bayar. Oke. Paham ya? Dah. Terima kasih. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.